Bahas One Piece chapter 1080, akhirnya Garp bertarung. Edan, gila. Oda sudah gila banget di chapter ini. Langsung aja lah guys ya. Cover dari chapter ini adalah request dari pembaca. Kawamatsu dan Hiyori sedang bermain origami. Lucu juga ya. Dan judul dari chapter ini adalah Pahlawan Legendaris. Merinding guys. Cerita dibuka langsung di Pulau Hachinosu, dimana di sini lagi gempar nih karena ternyata Koby berhasil melarikan diri. Kok bisa? Para bajak laut di sini sangat bersemangat. Mereka ingin mengincar si Koby ini karena ternyata kepala Koby ini sekarang resmi ada bounty-nya, yang mana poster ini dikeluarkan oleh Cross Quill. Dan tidak main-main guys, Koby di sini dihargai dengan 5 bintang yang setara dengan sekitar 500 juta berry. Gila, halaman pertama anjir udah langsung kayak gini. Terus anehnya batu tengkorak yang ada di Pulau Hachinosu ini berbicara. Dada kiriku terasa geli meong. Itu adalah tempat para budak ditahan sebelum dijual kan? Jangan-jangan mereka kabur. Mendengar hal ini, para bajak laut langsung heboh. Jadi kamu bisa memburu mereka, Pizarro? Dijawab sama tengkorak ini. Jangan bodoh, dasar preman. Bawa kembali Koby hidup-hidup. Wah, aku akan melaporkannya pada Teach. Ternyata Koby di sini memang berhasil kabur guys, tapi masih ada di sekitar Pulau Hachinosu. Dia kabur bersama tahanan yang lain. Terus kita lalu melihat Shiryu, si pengguna Suke no Mi atau buah menghilang, dan ada Avalo Pizarro yang ternyata memakan buah pulau-pulau. Itu berarti dia kemungkinan bisa mengendalikan atau memanipulasi pulau. Anjir guys, gila. Shiryu kesal, kau seharusnya bisa menangkapnya Pizarro. Tidak mau ah, Teach selalu marah padaku karena aku sering membuat kerusakan. Hahaha. Mereka berdua menuju ke jendela dan melihat Vasco Shot. Dan di sini ada Vasco Shot yang dia itu duduk di atas gelembung. Vasco berkata, apakah aku boleh pergi ke sana? Pizarro dan Shiryu agak bingung nih dengan maksudnya Vasco. Dia lalu berkata, mereka tidak bisa kabur jika kita bakar kotanya kan? Terus ada fakta yang menarik. Vasco Shot ini ternyata adalah pemakan buah iblis, kalau tidak salah nama Jepangnya Gebu-Gebu no Mi atau buah mabuk-mabuk atau buah minuman keras. Pizarro langsung muncul dari tembok. Hei, jangan lakukan itu. Nanti akan terjadi kebakaran yang hebat, Meong. Teach akan marah, Meong. Kita baru saja menyelesaikan urusan di Rocky Port, Meong. Anjir capek Meong mulu ya. Vasco cuman ketawa. Topu. Itu lebih baik daripada meminta bantuan Wolf kan? Tambah repot kalau dia yang mengurusnya. Dan di sini ada Sanjuan Wolf yang lagi tiduran. Anjir. Kalau kita perhatikan ya, balon yang Vasco duduki ini ternyata adalah ingusnya Wolf dari hidungnya. Anjir lah. Lalu ada fakta menarik juga. Di sini Sanjuan Wolf itu adalah orang yang memakan buah, kalau tidak salah nama Jepangnya Deka no Mi atau buah besar-besar atau buah raksasa. Yuk kita lanjut. Lalu kita melihat Koby yang lagi diburu sama banyak bajak laut, tapi dia berusaha kabur sebagai umpan agar tahanan yang lainnya ini bisa melarikan diri ke laut. Dia lalu teringat kejadian sebelumnya di mana dia bersama Kuzen, Van Ogre dan Kurohige. Kurohige berkata, aku akan membuat Pulau Hachinosu ini menjadi sebuah negara yang diakui pemerintah dunia dan aku akan menjadi rajanya, Raja Kurohige. Hahaha. Koby langsung membantah, dasar konyol, tidak mungkin pemerintah akan mengizinkan ada negara para kriminal. Kurohige lalu menjawab, hei, jangan mematahkan mimpi seseorang begitu dong. Aku ingin menggunakan nyawamu sebagai alat negosiasi. Koby lalu berkata, pemerintah dunia dan angkatan laut tidak akan membiarkan tindakan terorisme seperti itu. Lagi pula, negosiasi itu tidak akan berhasil karena aku adalah anggota dari SWORD. Anehnya, saat mendengar hal ini, Kuzen malah kaget. Kurohige bertanya, SWORD? Apaan tuh? Kuzen menjelaskan, menyerahlah dengan negosiasinya Teach. Hal ini tidak akan berhasil. Singkatnya, pria ini bukanlah angkatan laut, tapi juga angkatan laut di saat yang sama. Dia tidak mengikuti aturan angkatan laut. Semuanya bingung. Di sini ternyata ada Van Ogre dan Dokyo juga ya. Kuzen lalu menjelaskan, ternyata ya SWORD itu terdiri dari angkatan laut yang sudah keluar dari angkatan laut. Karena itulah mereka bisa bertarung melawan Yonko tanpa izin dari atasan. Mereka adalah pasukan yang bergerak bebas yang tanpa mempedulikan aturan yang ada. Tapi sebagai gantinya, angkatan laut tidak bertanggung jawab apa-apa atas tindakan yang dilakukan oleh SWORD. Dan angkatan laut ini bisa memecat anggotanya kapanpun dia mau. Kurohige lalu menjawab, oh, aku mengerti. Jadi mereka tidak perlu izin dari atasan aneh mereka untuk bertarung dengan kita ya. Boleh juga sih, hahaha. Tapi kita tidak akan merubah rencananya. Selama kau dipanggil pahlawan, angkatan laut tidak bisa meninggalkanmu.
Aku akan membuat orang-orang tahu bahwa mereka tidak akan bisa menyepelekan hal ini. Kusen menjawab, untuk sementara kita tahan saja dia dulu. Lalu kita kembali ke masa sekarang di mana Kobe masih berlari kabur. Dan kita diperlihatkan ternyata yang membantu Kobe kabur adalah Perona guys. Perona membantu Kobe keluar dengan imbalan Kobe harus mengeluarkan Moria yang sudah ditahan juga. Itu berarti Moria sekarang belum mati dan mungkin udah kabur dengan Perona kali ya. Kobe lalu berkata, aku memang sudah bekerja sama dengan bajak laut, tapi aku tidak bisa membiarkan musuh bertindak seenaknya juga. Tiba-tiba terjadi ledakan yang besar di sampingnya dan ada yang berteriak bahwa itu adalah serangan dari angkatan laut. Kobe kaget, ada angkatan laut yang datang. Tidak mungkin ada yang mencoba menyelamatkanku. Kobe terus kabur meninggalkan tahanan yang lainnya sebagai umpan agar mereka bisa melarikan diri dengan selamat. Yang mana ada pasukan SWORD yang sedang mengawal melawan bajak laut. Dan ternyata pasukan ini benar-benar kuat banget. Bahkan ketika salah satu dari mereka ini dipenggal lehernya ya, kepalanya itu cuma jatuh dan terus tumbuh lagi kayak tanah liat. Keadaan semakin kacau lagi karena para bajak laut ini melihat gedung di sekitar mereka ini seperti bergerak sendiri. Dan ternyata ini adalah perbuatan seorang perempuan yang sedang mencambuk-cambuk gedung-gedung ini. Jadilah anak yang baik ya, cepat bergerak terus. Ayo cepat, dasar menjijikan. Anjir, ini kayak berasa sadomasokis gitu ya. Perempuan ini sadar sedang diperhatikan. Kenapa kalian menatapku begitu? Menjijikan sekali. Memangnya kalian jarang melihat angkatan laut di sini ya? Cepat kemari, aku akan membuatmu menjadi jinak. Ternyata dia adalah Wakil Admiral Kujaku yang juga anggota SWORD dan cucu dari Wakil Admiral Suru. Dengan buah iblis Whip Whip Nomi, kayaknya namanya itu ya, atau buah iblis yang bisa menjinakkan segala sesuatu. Waduh, gokil nih. Kita lalu dibawa ke Kobe lagi yang ternyata sudah mulai terpojok. Dan saat Kobe hampir ditembak, semua pistol dari bajak laut ini malah mengeluarkan bunga-bunga yang sangat cantik. Ternyata ini adalah perbuatan anggota SWORD si Hibari yang menembakkan Gunpowder Flower, salah satu ciptaan Dr. Vega Pang di cover story chapter 1073 yang membuat senjata bisa mengeluarkan bunga. Hibari lalu berkata dengan malu-malu, Kobe senpai, cepat kemari. Tapi jangan salah sangka ya, aku kesini bukan karena ingin menolongmu. Aku tadinya ingin keluar untuk makan siang dan kebetulan ada di area ini. Aku menggunakan peluru bunga, jadi mereka tidak akan bisa menggunakan pistol mereka. Lah kok gitu? Wah, ini cewek pasti suka Kobe nih. Terus kita diperlihatkan ketua dari SWORD, Prince Cruz. Ternyata dia di sini menggunakan buah yang tulisannya itu buah Gugunomi atau buah manusia tanah liat. Di sini dia sedang menelpon seseorang. Pangeran, bagaimana keadaannya? Prince Cruz menjawab, sudah selesai kok. Kobe sudah selamat. Bagaimana dengan di sana? Di sini sudah siap. Cruz lalu mengatakan hal yang aneh. Ya sudah, datang saja langsung ke tengah-tengah kota. Terus di area bawahnya ini terjadi keributan besar karena gedung-gedungnya ini mulai bergerak menyempit ke tengah kota dan tidak ada jalan keluarnya. Dan kita lalu melihat Tashigi, Helmeppo, dan Garp yang sedang bersiap untuk meluncur guys. Kapalnya Garp terbang anjir. Semua orang kaget melihat ini. Dan ternyata kapal ini langsung menuju ke tengah-tengah kota. Ini kapalnya dari laut bisa terbang gimana anjir? Masa kayak Sanigo sih? Para bajak laut tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mata mereka karena mereka mengira sang pahlawan legendaris telah pensiun. Dan di sini ada Monkey D. Garp. Gokil guys, Garp di sini langsung melompat dari kapal dan Kobe hanya bisa menatapnya tidak percaya. Wakil Admiral Garp, kenapa sampai datang demi diriku? Garp lalu berkata, hei kalian bajak laut payah, kalian tidak sadar ya siapa yang sudah kalian culik? Kobe adalah masa depan angkatan laut dan tidak hanya itu, dia adalah murid kesayanganku, Galaxy Impact Duer. Wah, kota langsung hancur dengan sekali serangannya Garp dan ada petir hitamnya guys. Terus chapter ini selesai. Ya Allah, ini chapter bagus banget. Ini suaraku sampai serak guys, sorry ya. Ayo kita bahas satu-satu. Pertama, kita diperlihatkan kekuatan Kapten Titanic Kurohige. Kita mendapatkan update nih, yang kekuatannya menurutku ini gila-gila banget sih. Vasco Shot dengan Gabu-Gabu Nomi atau buah minuman keras, yang entah kenapa menurutku ini ada hubungannya dengan api nih kekuatannya. Terus ada Sanjuan Wolf dengan Deka Nomi atau buah raksasa atau buah besar-besar. Yang mana apakah ini berarti ukuran besarnya sekarang ini ya bukan karena
dia itu ras raksasa tapi karena kekuatan buah iblisnya. Terus yang paling gila ada buah iblis si Avalokiteshvara guys. Buah iblis manusia pulau, buah pulau-pulau yang bisa membuatnya memanipulasi keadaan di pulau yang mirip dengan kekuatannya Pika. Cuman ini mungkin skalanya lebih besar lagi nih. Anjir lah ini kaptennya Kurohige. Kuat-kuat banget. Kedua, Kuzen, nah kenapa di sini kok nggak mengenal si Koby ya? Saat Koby berkata bahwa dia adalah anggota SWORD, Kuzen itu kayak terkejut gitu. Banyak teori yang bermunculan bahwa Kuzen itu sebenarnya adalah anggota SWORD yang menyusup ke Kurohige. Tapi di sini Kuzen malah kaget kayak nggak kenal. Apakah ini berarti Kuzen itu bukanlah anggota SWORD dan dia murni bergabung menjadi krunya Kurohige sebagai bajak laut? Atau mungkin dia memang sebenarnya anggota SWORD, tapi dia tidak tahu kalau si Koby ini juga anggota SWORD, mungkin kayak member baru kali. Atau mungkin si Kuzen ini menyusup ke Kurohige atas inisiatifnya sendiri sebagai rasa keadilannya sendiri. Atau apa nih? Coba komen di bawah guys. Ketiga, tujuan Kurohige. Di chapter ini terkuak alasan kenapa Kurohige itu menculik si Koby. Ternyata Koby itu ingin digunakannya sebagai alat negosiasi untuk meminta pemerintah dunia agar memberikan izin kepada Kurohige untuk membuat Pulau Hachinosu menjadi sebuah negara yang diakui dan Kurohige akan menjadi rajanya. Anjir, ini orang tamak banget ya. Harta udah dapat, tahta udah dapat, kurang wanita nih. Tapi sayangnya Koby ini adalah anggota SWORD yang tidak mengikuti aturan pemerintah dan bisa saja negosiasinya ini bakal gagal. Tapi entah kenapa Kurohige ini tetap ingin melanjutkannya dengan menggunakan nama pahlawan yang ada di nama Koby. Keempat, SWORD kuat banget anjir. Kita tahu Koby itu udah kuat, tapi ternyata anggota SWORD yang lain itu juga kuat-kuat banget. Dari yang pasukan ini yang dipenggal nggak mati, yang langsung tumbuh kayak tanah liat. Lalu ada Kujaku si cucunya Suru yang bisa menjinakkan apapun dengan kemampuan buah iblisnya. Gedung loh guys, dijinakin. Terus ada Hibari dengan persenjataannya yang sepertinya menggunakan teknologinya Vegapunk. Lalu ada ketuanya yaitu Prince Cruz dengan kemampuan tanah liatnya yang kayaknya ya pasukan tadi itu bukan manusia tapi adalah boneka tanah liatnya dari Prince Cruz. Gila, keren-keren banget di kekuatannya. Tapi kalau disuruh milih ya, favoritku si Kujaku kayaknya nih. Kelima, Garp ternyata punya haki. Kita akhirnya bisa melihat Garp beraksi di sini guys, dan gak tanggung-tanggung dengan satu pukulan dia bisa menghancurkan pusat kota dengan galaksi impactnya. Yang menurutku dilihat dari petir hitam ini, ya pasti ini Haoshoku Haki atau Haki Raja kan. Gila guys, ini kekuatan pahlawan legendaris dari angkatan laut, Monkey D. Garp. Yang menurutku ini wajar aja ya. Kan dia dulu pernah bekerja sama dengan Roger yang ahli haki saat melawan Sebek. Jadi hal yang wajar kalau misalnya Garp itu punya kekuatan sebesar ini. Dan pasti kita menunggu-nunggu bagaimana pertarungan antara Garp SWORD melawan bajak laut Kurohige. Keenam, Lau mati. Aduh jangan dong, ketakutan kita kok mulai sedikit demi sedikit disentil-sentil nih guys. Ternyata di chapter ini Kurohige ternyata sudah ada di Pulau Hachinosu. Sehat-sehat aja guys. Padahal dia baru saja bertarung melawan Trafalgar Law untuk memperebutkan salinan dari Lord Poneglyph. Masa Lau mati guys? Jangan dong. Udah, tolong dong, tolong. Kabur gak apa-apa, kalah gak apa-apa, tapi jangan mati. Karena kalau misalnya Lau mati di tangan Kurohige, kemungkinan Kurohige juga mengambil kekuatan dari OP Nomi. Anjir, kalau beneran kejadian Kurohige dan krunya ini bakal sekuat apa coba? Ketujuh, Kurohige tidak jadi ke Egghead. Terus siapa? Di chapter kemarin kapal Kurohige ini mendekati Egghead. Teorinya adalah Kurohige sendiri yang ke Egghead. Tapi Kurohige ternyata ada di Hachinosu ini. Terus siapa yang ke Egghead? Dari 10 kaptennya Kurohige yang baru terlihat di Hachinosu ini ada Shiryu, Avalokiteshvara, Van Ogre, Vasco Shot, Sanjuan Wolf, dan Dokyu. Ditambah ada Kuzen. Berarti yang kemungkinan ke Egghead atau setidaknya tidak ada di Hachinosu ini ada Jesus Burgess, Katarina Devon, Laffy, dan Kapten Titanic ke-10 yang identitasnya masih belum kita ketahui. Kira-kira mereka semua ini yang tidak ada di Hachinosu pergi ke Egghead atau cuma beberapa aja ya? Dan ini Legend Kapten ke-10 siapa sih anjir? Nah itu adalah pembahasan chapter 1080 yang gila banget dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop sebanyak-banyaknya di bawah.